Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6, metode simulasi A. Di sini kami akan menjelaskan tentang tugas kami, yaitu tugas 11, dengan judul simulasi untuk model-model statistika. Kelompok kami beranggotakan Safia Dini, Cynthia Arinda, Firoz Arkan, Zakia Isnani, Hasanuddin Jimli. Pada tugas ini kami membahas kasus 2, kasus 4, dan kasus 5. Untuk yang pertama yaitu kasus 2, lakukan analisis dan perbandingan tentang sifat ketidakbiasan dan ragam penduga MKT dari model regresi YT beta 1 ditambah beta 2 XT ditambah epsilon T dengan T kecil sama dengan 1 sampai T besar. Ketika terdapat korelasi dengan asumsi bahwa pola autokorelasi adalah proses AR, untuk row yang digunakan yaitu dengan kombinasi beberapa nilai. Pada row 1 ada min 0,1 dan min 0,9, pada row 2 ada 0,1 dan 0,9. Masing-masing row mewakili kondisi autokorelasi ringan dan berat secara positif maupun negatif. Untuk kombinasi row menggunakan input konstan maupun rentang X yang sama pada T sama dengan 40 dan juga ulangan simulasi sebanyak 500 kali. Next. Berikut merupakan implementasi konsep simulasi menggunakan R untuk kasus 2. Memanggil fungsi sebanyaknya ulangan dengan input X, B1, B2, row A, row B, sigma 2. Untuk fungsi ini diberi nama penduga. Lalu ada juga N yang merupakan panjang dari X. Kemudian ada V yang merupakan bangkitan dari fungsi R0. Kemudian ada I mulai dari 3 sampai N. Lalu ada epsilon yang merupakan hasil dari row A dikali Fc I min 1 ditambah rho B kali epsilon I min 2 ditambah VI. Lanjut ada Y yang merupakan model yang akan dibentuk, yaitu Y sama dengan B1 ditambah B2 dikali X ditambah epsilon. Kemudian mendefinisikan input konstan X merupakan sekuen dari 10 sampai 500 dengan kelipatan 10. Kemudian TI yang merupakan panjang dari X. Kemudian parameter yang digunakan ada 2, yaitu beta 1 dan beta 2 didefinisikan sebagai B1 sebesar 3 dan B2 sebesar 6 dengan ragam yang digunakan yaitu 9. Kemudian ulangan yang dilakukan sebanyak 500. Dan mendefinisikan row yang digunakan yaitu row 1 sebesar min 0,1, row 2 sebesar min 0,9, row 3 sebesar 0,1, dan row 4 sebesar 0,9. Next. Kemudian sebelum melakukan proses pembangkitan, kita perlu mendefinisikan terlebih dahulu vektor beta 11 dan beta 12 dari TI ulangan menggunakan fungsi repitasi 0,TI. Ini menyelesaikan dari parameter sebelumnya karena row-nya ada 4, dan pada masing-masing row mempunyai 2 parameter, maka nantinya akan terbentuk 8 beta atau 8 parameter. Lanjut, melakukan perulangan proses pembangkitan data untuk masing-masing row menggunakan fungsi penduga yang sudah didefinisikan sebelumnya. Misalnya untuk kombinasi row 1 dan row 3 menggunakan fungsi for i dari 1 hingga m, kemudian y yang merupakan fungsi dari penduga x, b1, b2, row 1, row 3, sigma 2. Di sini yang terlihat menjadi pembeda pada row untuk kombinasi row lainnya menggunakan row 1 dengan row 4, row 2 dengan row 3, serta row 2 dengan row 4. Jadi menyesuaikan dengan pendefinisian sebelumnya. Kemudian model yang digunakan itu menggunakan fungsi LM, kemudian memanggil beta yang menggunakan koefisien dari model yang sebelumnya telah didefinisikan, kemudian memanggil hasil bangkitan dari parameter row 1 dan row 3,
memanggil beta 11 dan beta 12. Next. Selanjutnya menghitung nilai harapan beta 11 dengan mendefinisikan sebagai E_beta 11 lalu menampilkan output. Lanjut menghitung nilai harapan beta 12 dengan mendefinisikan sebagai E_beta 12 lalu menampilkan output. Selanjutnya menghitung bias dari beta 11 dari pengurangan nilai harapan beta 11 dengan parameter beta 1, lalu menampilkan output. Selanjutnya menghitung bias dari beta 12 dari pengurangan nilai harapan beta 12 dengan parameter beta 2. Selanjutnya menghitung ragam dari beta 11 dengan fungsi var beta 11 lalu menampilkan output. Lanjut menghitung ragam dari beta 12 dengan fungsi var beta 12 lalu menampilkan output. Selanjutnya untuk proses pembangkitan berikutnya melakukan row yang lain yaitu kombinasi row 1 dengan row 4, maka dilakukan pendefinisian beta 21 dan beta 22 dengan repitasi 0,ti. Di sini pada fungsi penduga menggunakan row 1 dan row 4, kemudian parameter yang dipanggil juga parameter beta 21 dan beta 22. Lalu membentuk histogram dari parameter beta 21 dan beta 22. Lalu membentuk histogram dari parameter beta 21 dan beta 22. Next. Selanjutnya, dengan menghitung nilai harapan dari beta 21 didefinisikan sebagai E_beta 21 dan menampilkan output. Lalu menghitung nilai harapan beta 22 didefinisikan sebagai E_beta 22, lalu menampilkan output. Lalu menghitung nilai bias dari beta 21 dengan nilai harapan beta 21 dengan parameter B1, lalu menghitung bias B22 dari nilai harapan beta 22 dikurang parameter beta 2, lalu ditampilkan outputnya masing-masing. Selanjutnya, menghitung nilai ragam dari beta 21 dengan var beta 21, lalu menampilkan output, dan nilai ragam beta 22 dengan var beta 22, lalu menampilkan output. Next. Lanjut untuk kombinasi row 2 dan row 3. Pertama, melakukan pendefinisian beta 31 dan beta 32 dengan repitasi 0,ti. Lalu proses pembangkitan menggunakan fungsi penduga dengan row 2 dan row 3, kemudian parameter yang dipanggil juga parameter beta 31 dan beta 32, lalu pembentukan histogram dari parameter beta 31 dan beta 32. Next. Selanjutnya, menghitung nilai harapan beta 31 dengan pendefinisian sebagai E_beta 31, lalu menampilkan output, lalu menghitung nilai harapan beta 32 dengan pendefinisian sebagai E_beta 32, lalu menampilkan output. Lalu, bias dari beta 31 dengan pengurangan nilai harapan beta 31 dengan parameter B1, lalu menampilkan output, lalu menghitung nilai bias dari beta 32 dengan pengurangan nilai harapan beta 32 dengan parameter B2, lalu menampilkan output. Lanjut menghitung nilai ragam dari beta 31 dengan var beta 31, lalu menampilkan output. Lalu menghitung ragam dari beta 32 dengan var beta 32, lalu menampilkan output. Next. Selanjutnya untuk kombinasi row 2 dengan row 4. Pertama, melakukan pendefinisian beta 41 dan beta 42 dengan repitasi 0,ti. Lalu proses pembangkitan menggunakan fungsi penduga dengan row 2 dan row 4.
Kemudian parameter yang dipanggil juga parameter beta 41 dan beta 42, lalu membentuk histogram dari parameter beta 41 dan beta 42. Next. Selanjutnya menghitung nilai harapan beta 41 dengan pendefinisian sebagai E_beta 41, lalu menampilkan output, lalu menghitung nilai harapan beta 42 dengan pendefinisian sebagai E_beta 42, lalu menampilkan output, lanjut menghitung nilai ragam dan dari beta 41 dengan var beta 41, lalu menampilkan output, lalu menghitung ragam dari beta 42 dengan var beta 42, lalu menampilkan output. Next. Selanjutnya merupakan output dari kasus 2. Yang pertama, dari kombinasi yang pertama, yaitu nilai ρ1 sama dengan negatif 0,1 dan ρ3 sama dengan 0,1. Untuk nilai harapan yang didapat dari kombinasi pertama, nilai harapan beta 1 yaitu sebesar 3,016749 dan nilai harapan beta 2 dari kombinasi yang pertama ini sebesar 5,999977. Nilai yang dihasilkan ini masih mendekati nilai dari parameter yang telah didefinisikan di awal, yaitu beta 1 sama dengan 3 dan beta 2 sama dengan 6. Hal ini menunjukkan bahwa bias yang dimiliki juga kecil sesuai dengan hasil yang tertera berikut. Bias dari beta 1 pada kombinasi 1 ini sebesar 0,01674,863 dan bias untuk beta 2 pada kombinasi 1 ini yaitu sebesar negatif 2,2957 dikali 10 pangkat min 5. Setelah itu dapat disimpulkan bahwa penduga yang dihasilkan dari kombinasi yang pertama ini sudah sesuai dengan nilai yang sebenarnya didefinisikan di awal. Dapat dilihat juga bahwa nilai ragam juga cukup kecil, yaitu untuk ragam beta 1 kombinasi pertama ini sebesar 0,6214 dan beta 2 sebesar 7,6417 dikali 10 pangkat min 6. Next. Hasil tersebut juga sesuai dengan hasil histogram yang ditampilkan pada layar, yaitu untuk histogram nilai beta 1 kombinasi pertama ini menyebar di antara nilai 3, dan untuk beta 2 menyebar di antara nilai 6. Next. Selanjutnya untuk kombinasi yang kedua, yaitu mengombinasikan nilai ρ1 sama dengan negatif 0,1 dan ρ4 sama dengan 0,9. Nilai harapan yang dihasilkan dari kombinasi kedua ini, yaitu yang pertama nilai harapan beta 1 sebesar 3,025158 dan nilai harapan dari beta 2 sebesar 5,999654. Hal ini membuktikan bahwa nilai harapan kedua penduga masih mendekati nilai parameter yang sebenarnya didefinisikan di awal, yaitu beta 1 sama dengan 3 dan beta 2 sama dengan 6. Hal tersebut juga diperkuat dengan bias yang sangat kecil di antara kedua beta, yaitu untuk beta 1 kombinasi kedua biasnya hanya sebesar 0,02515847 dan bias untuk beta kedua negatif 0,003. Ditunjukkan juga dengan hasil ragam yang senilai 6,1649 dan untuk ragam beta 2 sebesar 7,7477 dikali 10 pangkat min 5. Next. Hasil tersebut juga diperkuat dengan bukti dari histogram, di mana nilai pusat pada beta 1 dan beta 2 ditunjukkan tidak jauh dengan nilai beta aslinya, yaitu histogram beta 2, histogram beta 1 berkisar di antara 3, dan histogram beta 2 berkisar di antara nilai 6. Selanjutnya, untuk
Kombinasi yang ketiga, yaitu ρ2 sama dengan negatif 0,9 dan ρ3 sama dengan 0,1, nilai harapan untuk beta 1 sebesar 3,0190 dan untuk beta 2 sebesar 5,9999. Hal ini membuktikan bahwa nilai harapan kedua penduga masih mendekati nilai parameter yang didefinisikan di awal, yaitu beta 1 sama dengan 3 dan beta 2 sama dengan 6. Hal ini diperkuat dengan nilai bias yang sangat kecil, yaitu untuk beta 1 nilai biasnya 0,019 dan untuk beta 2 nilai biasnya negatif 2,373 kali 10 pangkat min 5. Sehingga penduga dapat dianggap sudah sesuai dengan identifikasi awal. Dengan ragam yang dihasilkan pada beta 1 yaitu sebesar 0,3559 dan beta 2 sebesar 7,9492 dikali 10 pangkat min 6. Hal tersebut juga ditunjukkan dan dibuktikan oleh hasil dari histogram. Untuk beta 1, nilai pusat masih berkisar di antara nilai 3, dan untuk beta 2, nilai pusatnya masih berkisar di antara nilai 6. Next. Untuk kombinasi yang keempat atau kombinasi yang terakhir, yaitu nilai ρ2 sama dengan negatif 0,9 dan ρ4 sama dengan 0,9. Nilai harapan dari kombinasi ini untuk beta 1 dihasilkan negatif 431.828,1 dan nilai harapan beta 2 sebesar 2.525,943. Hasil ini membuktikan bahwa nilai harapan kedua penduga sangat jauh dan tidak mendekati nilai parameter yang telah dispesifikasikan di awal, yaitu beta 1 sama dengan 3 dan beta 2 sama dengan 6. Hal tersebut juga ditunjukkan dengan nilai bias yang sangat besar, yaitu untuk bias beta 1 sebesar negatif 431.831,1 dan untuk beta 2 sebesar 2.519,943. Dengan ragam yang dihasilkan pada beta 1, yaitu 1,751053 dikali 10 pangkat 14 dan beta 2 sebesar 5962832922. Next. Hasil yang sangat jauh juga dibuktikan pada pada hasil histogram untuk nilai beta 1 dan beta 2 pada kombinasi 4 ini. Hal ini dapat terjadi dikarenakan nilai rho atau autokorelasi yang sangat tinggi di kedua parameternya. Next. Kasus selanjutnya yaitu kasus 4 mengenai pembangkitan data sesuai model regresi dengan heteroskedastisitas. Pada kasus 4 ini, kami diminta untuk melakukan analisis dan membandingkan tentang sifat ketidakbiasan dan ragam penduga MKT dari model regresi YI sama dengan beta 1 ditambah beta 2XI ditambah epsilon I dengan I dimulai dari 1 sampai dengan N. Ketika terdapat heteroskedastisitas dengan nilai epsilon yang menyebar normal dengan nilai pusat 0 dengan ragam yaitu ragam dikali akar XI. Dengan menggunakan input konstan maupun rentang X yang kami atur sendiri pada nilai N sebesar 30 dan ulangan dengan sebanyak 500 kali, dihasilkan hasil analisis sebagai berikut. Baik, yang pertama yaitu mendefinisikan input konstan, yaitu X merupakan angka 1 hingga 30 yang diulang sebanyak 1 kali, dan N merupakan panjang dari X dengan beta 1 sebesar 1,5, beta 2 sebesar 0,75, sigma kuadrat sebesar 9, dan banyak ulangan sebanyak 500. Kemudian melakukan pendefinisian vektor beta 1 dan beta 2. Beta 1 yaitu perulangan 0 sebanyak M kali atau banyaknya
peulangan, yaitu sebesar 500, dan beta 2 yaitu peulangan 0 sebanyak M kali. Kemudian melakukan pembentukan fungsi pen. Pen merupakan fungsi untuk mendapatkan Y yang mengikuti model regressi dengan heteroskedastisitas. Dideklarasikan dalam fungsi dengan input konstanta, yaitu X, beta 1, beta 2, dan sigma kuadrat, yang telah didefinisikan sebelumnya, kemudian dipanggil sesuai dengan ulangan yang dibutuhkan. Dengan N yaitu panjang X, sigma heteroskedastis yaitu sigma kuadrat dikali akar X, dan epsilon yaitu bangkitan normal, dan fungsi Y adalah beta 1 tambah beta 2 kali X tambah epsilon. Kemudian melakukan pengulangan dalam pembangkitan menggunakan fungsi pen. Looping digunakan untuk memanggil fungsi pen adalah fungsi pembangkit yang dimana pen adalah fungsi pembangkitan Y sesuai dengan model regressi dengan heteroskedastisitas menggunakan input konstan yaitu X, beta 1, beta 2, dan sigma kuadrat. Kemudian membentuk histogram dari beta 1 dan menghasilkan output sebagai berikut. Dari output tersebut didapatkan dengan ulangan sebanyak 500 kali bahwa nilai beta 1 masih menunjukkan pusat yang bisa di antara 1,5, sehingga hal tersebut sesuai dengan nilai parameter regressi beta 1 yang telah didefinisikan di awal. Kemudian membentuk histogram dari beta 2. Dilihat dari output di bawah, diketahui bahwa dengan banyaknya ulangan sebanyak 500 kali, nilai beta 2 masih menunjukkan berkisar pada pusat 0,75, sehingga masih sesuai dengan nilai parameter regresi beta 2 yang telah didefinisikan di awal. Kemudian membentuk nilai harapan dari beta 1 dan beta 2. Dan didapatkan outputnya adalah sebagai berikut. Dan diketahui dari nilai output tersebut, dapat dilihat bahwa kedua nilai harapan, keduanya masih mendekati nilai parameter yang dispesifikasikan, yaitu beta 1 yang masih mendekati 1,5 dan nilai beta 2 sebesar 0,7563071 masih mendekati beta 2 yang didefinisikan di awal, yaitu 0,75. Kemudian menghitung bias antara beta 1 dan beta 2 hasil bangkitan dengan nilai sebenarnya. Dengan rumus yaitu bias beta 1 adalah nilai harapan beta 1 dikurangi dengan beta 1 itu sendiri, dan untuk bias beta 2 yaitu nilai harapan beta 2 dikurangi dengan beta 2, dan didapatkan bahwa nilai bias beta 1 sebesar negatif 0,04985 dan bias untuk beta 2 sebesar 0,006307, sehingga berdasarkan output tersebut nilai biasnya masih mendekati 0 bagi kedua penduga, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terjadi kebiasaan dalam model. Kemudian menghitung ragam bagi penduga beta 1 dan beta 2, dan didapatkan dari output tersebut dengan menggunakan function phi untuk mendapatkan nilai ragam. Didapatkan bahwa ragam untuk beta 1 yaitu sebesar 3,119512, dan ragam untuk beta 2 yaitu 0,013913112, sehingga berdasarkan dari output ragam bagi kedua penduga, ragam kedua penduga secara empirik telah dihitung, namun besar kecilnya tidak dapat dibandingkan karena hanya mempertimbangkan satu macam penduga saja. Berikutnya adalah kasus 5, yaitu mengenai perbandingan tentang sifat ketidakbiasaan dan ragam bagi rata dan median sebagai penduga mu dengan kasus kecil di dalamnya. Pada kasus ini, data yang digunakan adalah data Y sebanyak 100 amatan nyebar normal dengan parameter mu dan sigma kuadrat. Dan untuk penjelasannya adalah sebesar 2% dari keseluruhan, yaitu menyebar normal dengan parameter mu minus k sigma dengan ragam sigma kuadrat sebanyak n. Nah, ini nanti akan terbagi menjadi tiga
3 bagian, yaitu ketika besaran K atau pencilan yang digunakan adalah 3 sigma, 4 sigma, dan 5 sigma. Dengan ulangan sebanyak 500, dengan ulangan M sebanyak 500. Selanjutnya, mengenai sintaks, bagaimana yang teman melihat di layar, bahwa terlebih dahulu kita perlu mendefinisikan fungsi yang akan digunakan, yaitu kita definisikan dalam norm out fungsi dengan penggunaan N besar, P, mu, in, dan ragam, yang mana N kecil ini adalah persentase data pencilan dari keseluruhan, kemudian mu out adalah mu bagi pencilan, dan seterusnya hingga X in adalah R norm atau bangkitan acak dengan ketentuan sebanyak N kecil, mu out, dan akar dari ragam. Nah, untuk bagian bawah adalah mendefinisikan input konstan yang akan disamakan dalam 3 besaran K, yaitu yang pertama adalah N besar atau amatan total sebanyak 100 amatan, kemudian P atau banyak pencilan dalam data, kemudian mu dapat 10, dan 50 sama dengan 3, dengan ulangan M sebanyak 500. Selanjutnya, kemudian akan dihitung rata-rata height dan median height dengan mendefinisikan masing-masing vektor ke dalam sebanyak M ulangan dengan perintah rep. Begitu juga dengan med atau median. Kemudian yang bawah adalah perintah untuk pembagian data dengan pencilan Y pangkat J dengan menggunakan fungsi norm out dalam perhitungan Y rata-rata J dan med J untuk J sama dengan 1 hingga M. Selanjutnya, kemudian setelah itu akan dihitung atau dibuat histogram dari masing-masing Y rata-rata J dan median J, yang mana dituliskan dengan histogram untuk red hat, dan histogram untuk red hat. Kemudian untuk nilai harapan bagi masing-masing dengan cara yaitu mencari mean atau rata-rata dari red hat dan med hat, seperti yang ada pada layar teman-teman. Selanjutnya, setelah histogram dan nilai harapan, yaitu akan dihitung terlebih dahulu, yaitu mengenai, mungkin ini sebelumnya ada langsung. Oh ya, ini akan dihitung mengenai bias dengan cara yaitu mengurangkan nilai harapan atau median dengan mu. Kemudian untuk perhitungan ragam dengan memanfaatkan perintah var untuk red hat dan med hat. Selanjutnya akan dicari adalah efisiensi atau relatif terhadap median dengan cara membagi vektor yang tadi berisi hasil ragam median dibagi dengan ragam rata-rata. Kemudian di bawahnya itu adalah memanggil atau menampilkan kembali nilai harapan bagi rata-rata dan median. Selanjutnya akan dipanggil semua yang tadi telah kita definisikan, dari mulai nilai harapan, kemudian bias, ragam, dan nanti juga mengikuti adalah efisiensi, maka dipanggil seluruhnya secara satu persatu. Next saja terus. Ya, lanjut saja. Nah, sampai diperoleh output sebagaimana yang ada di sini, yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya berikut merupakan output ketika pencilan atau K sama dengan 3. Ketika pencilan atau K sama bernilai sama dengan 3, dapat dilihat bahwa nilai harapan kedua penduga terlihat bahwa median memiliki nilai harapan empirik yang lebih mendekati pendefinisiannya di awal yang sama dengan 10.
di mana untuk penduga rata bernilai 9,895012, sedangkan untuk nilai harapan median bernilai 9,960697. Kemudian apabila tidak terdapat pencilan secara teori, rata-rata merupakan penduga tidak bias. Namun ketika ditemukan pencilan yang bernilai sama dengan 3, bias yang ditimbulkan oleh rata-rata memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dari bias median. Hal tersebut dapat terlihat melalui output bias penduga rata-rata yang bernilai negatif 0,104989, sedangkan bias untuk median bernilai negatif 0,039306. Meskipun memiliki bias yang lebih tinggi, namun untuk ragam penduga rata-rata memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan ragam penduga median. Hal tersebut ditunjukkan melalui nilai efisiensi yang menghasilkan nilai lebih dari 1, yaitu sebesar 1,530537. Next. Kemudian berikut merupakan histogram ketika nilai pencilan atau K sama dengan 3. Dapat dilihat pada histogram penduga rata-rata dengan banyaknya ulangan sebesar 500 kali, nilai penduga rata-rata masih menunjukkan pusat yang berada di antara 9,8 hingga 9,9, sehingga mendekati nilai mu yang didefinisikan di awal yaitu 10. Sedangkan pada histogram penduga median dengan banyaknya ulangan sebesar 500 kali pula, nilai penduga median masih menunjukkan pusat yang berada di antara 9,9 hingga 10, sehingga lebih mendekati nilai yang didefinisikan di awal. Next. Selanjutnya berikut merupakan output ketika pencilan atau nilai K sama dengan 4. Dapat dilihat bahwa nilai harapan kedua penduga median memiliki nilai empirik yang lebih mendekati mu yang didefinisikan di awal yaitu 10. Hal ini terlihat dari hasil nilai harapan penduga rata-rata yang sebesar 9,87146, sedangkan nilai harapan untuk penduga median yaitu 9,973055. Apabila tidak terdapat pencilan secara teori, rata-rata adalah penduga yang tidak bias. Namun ketika ditemukan pencilan sebesar 4, bias yang ditimbulkan oleh penduga rata-rata memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dari bias pada median. Hal ini terlihat dari output bias rata-rata yang bernilai negatif 0,128539, sedangkan bias pada median yaitu negatif 0,02694451. Meskipun rata-rata memiliki bias yang lebih tinggi, ragam pada penduga rata-rata memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan nilai ragam median. Hal tersebut ditunjukkan berdasarkan nilai EF atau efisiensi yang menghasilkan nilai lebih dari 1, yaitu 1,547235. Next. Selanjutnya berikut merupakan histogram ketika pencilan atau besar K bernilai 4. Dapat dilihat pada histogram penduga rata-rata dengan banyaknya ulangan sebanyak 500 kali, nilai penduga rata-rata masih menunjukkan pusat yang bergeser di antara 9,9 hingga 10, yang mendekati nilai mu yang didefinisikan di awal yaitu 10. Kemudian pada histogram penduga median dengan banyaknya ulangan sebanyak 500 kali, nilai penduga median pun masih menunjukkan pusat yang bernilai di antara 9,5 hingga 10, sehingga masih juga sesuai mendekati nilai mu yang didefinisikan di awal yaitu 10. Selanjutnya berikut merupakan output ketika
besar pencilan ataukah bernilai sama dengan 5. Dapat dilihat dari nilai harapan kedua penduga bahwa median memiliki nilai harapan empirik yang lebih mendekati dengan mu yang didefinisikan di awal yaitu 10. Hal ini terlihat dari nilai harapan penduga rata-rata sebesar 9,832354, sedangkan nilai harapan untuk median bernilai 9,961218. Kemudian jika tidak terdapat pencilan, secara teori rata-rata merupakan penduga yang tidak bias. Namun apabila ditemukan pencilan sebesar 4, bias yang ditemukan oleh rata-rata bernilai lebih besar dibandingkan dari bias median. Hal ini dapat dilihat berdasarkan output pada bias rata-rata sebesar negatif 0,167646, sedangkan bias pada median bernilai negatif 0,03878198. Meskipun rata-rata memiliki bias yang lebih tinggi, ragam rata-rata masih memiliki nilai lebih kecil dibandingkan pada ragam median. Hal ini dapat ditunjukkan melalui nilai efisiensi yang memiliki nilai lebih besar daripada 1. Bahkan efisiensinya pun lebih besar dibandingkan ketika pencilan bernilai sama dengan, yaitu sebesar 1,627116. Selanjutnya, untuk histogram pada ketika pencilan ataukah bernilai sama dengan 5. Dapat dilihat pada histogram penduga rata-rata dengan banyaknya ulangan sebanyak 500 kali, nilai penduga rata-rata masih menunjukkan pusat yang berada di antara 9,8 hingga 9,9, sehingga mendekati nilai mu yang didefinisikan di awal yaitu 10. Dengan pada histogram dari penduga median dengan banyaknya ulangan sebanyak 500 kali, nilai penduga median masih menunjukkan pusat yang bernilai di antara 9,9 hingga 10, sehingga mendekati nilai mu yang didefinisikan di awal yaitu 10. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.